Ini raket ini memang sangat mantap banget ya buat bermain power ya, apalagi buat kalian yang memang tipikalnya itu bermain power, suka smash full power ya, over smash yang powerful. Nah, raket ini sangat oke banget. Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review lengkap dari penggunaan raket Li-Ning GeForce 9500. Ini raketnya sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan. Sudah ada seminggu lebih ya, dan kemarin juga sudah saya buat video first impressionnya. Jadi kalau kalian penasaran ya, cek aja video saya itu. Dan kurang lebih dengan review kali ini ya, kurang lebih ya ada samanya ya. Tapi coba nanti saya akan coba lebih mendetailkan untuk review kali ini ya. Oke, jadi 9500 ini adalah penerus dari 9000 yang sebelumnya sudah keluar terlebih dahulu ya. Bedanya apa? Bedanya yang paling kelihatan itu ada di teknologinya ya. Ini sudah dibekali dengan teknologi hot melt ya. Sementara kalau yang 9000 itu belum. Nah, hot melt itu apakah sebagus itu atau bagaimana? Jadi hot melt itu adalah teknologi yang merupakan apa ya? Pembentukan material dengan tingkat panas tertentu ya. Jadi suhunya dibuat lebih panas dari biasanya, otomatis pembentukannya jadi lebih maksimal, lebih padat. Jadi ibarat material itu jadi dengan panas tertentu ya, itu dia membuat raketnya itu menjadi lebih padat, sehingga ya seperti nggak ada kotoran-kotoran gitu, nggak ada rongga-rongga. Nah, efeknya apa? Efeknya ya, kalau nggak salah ya, kemarin saya baca-baca itu membuat intinya kalau diterapkan di raket itu membuat raket itu jadi swingnya lebih enak. Kenapa swingnya jadi lebih enak? Karena jadi begini guys, ini kan raketnya head heavy ya, raketnya head heavy, tapi raket ini tuh nggak terlalu terasa head heavy-nya. Kalau kalian pegang seperti ini itu nggak terlalu terasa head heavy. Bahkan kalau kalian coba swing-swing sederhana seperti ini itu juga nggak terlalu head heavy-nya. Jadi teknologinya itu kurang lebih ya itu ya, membuat raket itu di swingnya jadi lebih mudah. Saya nggak tahu untuk pastinya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau salah ya kalian koreksi aja ya. Nah, dari harganya sendiri, kalau 9000 kan sekarang paling murah 550.000 ya. Nanti kalian cek aja kalau nggak percaya. Dari harga awalnya tuh 600-an, tapi sekarang dibanderol 550 ya. Mungkin karena sudah ada keluaran terbaru ya. Ini kalau kalian beli, ini kemarin saya beli kosongan, bukan kosongan ya. Beli baru itu 700.000 ya, dapat satu batang raket sama tas 1R. Tapi kemarin ada yang share harganya, ada yang paling murah 670.000, dan saya cek-cek ternyata oh iya paling murah 670.000. Tapi karena waktu itu saya beli itu belum, toko lain belum pada upload, jadi yang upload cuma itu yang saya lihat paling murah, jadi ya udah saya beli di situ. Nanti untuk link pembeliannya kalian cek aja ya di kolom deskripsi ya, kalau kalian tertarik atau penasaran. Oke, untuk raket ini saya tidak akan menjelaskan secara detail ya pada video kali ini, karena sebelumnya sudah saya jelaskan. Nanti kalian cek aja video saya sebelumnya. Mungkin secara singkat ya, yang jelas ini raketnya bisa ditarik hingga 35 lbs. Buat kalian yang suka dengan tarikan-tarikan tinggi, bisa cari Li-Ning GeForce seri Extra Strong atau Ultra Strong, itu bisa ditarik hingga 35 lbs. Ini bentuk framenya seperti ini ya. Kemudian dia gelombangnya 72, ada teknologi Aerotech Beam System, Dynamic Optimum Frame, ada hot melt, TB Nano, terus ada MPCF Reinforcing teknologi. Kemudian apalagi ya, lain-lain ya. Kemudian untuk end cap-nya seperti ini ya, kurang lebih di harga segitu ya, end cap-nya warnanya seperti itu ya. Oke, ini head heavy series ya. Nah, untuk kita bicara untuk spek dasarnya ya. Balance point dan beratnya. Berat dan balance point manufakturnya, beratnya itu 84 plus minus, balance pointnya 300 plus minus. Nah, kemarin waktu saya beli ini kosongan ya, realnya itu dia beratnya 84,2 kalau nggak salah ya, 84, sekian lah pokoknya. Jadi masih dalam batas toleransi ya, masih nggak terlalu jauh ya dari yang tertera. Kemudian balance point-nya di angka 302, 303 kalau nggak salah. Jadi ya masih dalam batas toleransi juga. Jadi raketnya memang raket head heavy, memiliki generate power yang bagus buat kalian yang tipikal pemainnya itu senang bermain smash, bermain power. Raket ini tentunya sangat masuk sekali ya, sangat mendukung pola permainan kalian ya. Oke, setelah dipasangi senar dan dipasangi grip seperti ini, berat totalnya menjadi 93, sekian gram. Ini grip plastik pembungkus handle grip udah saya lepas ya. Itu beratnya sendiri 1 sampai 2 gram. Jadi ini berat totalnya menjadi 93,3 kalau nggak salah.
Dengan berat segitu, pengalaman saya itu kalau dipakai itu nggak terlalu berat ya guys. Masih aman untuk bermain double yang notabene itu temponya itu lebih cepat daripada bermain single ya. Itu masih enak ya, berat 93. Balance point-nya turun di bawah angka 300, kurang lebih di 297, 298. Jadi masih heavy. Nah, cuma raket ini ya, untuk feelingnya guys. Ini kalau kalian pegang begini, itu nggak terlalu terasa heavy-nya guys. Heavy-nya nggak terlalu terasa ya. Tapi memang dia terasa solid guys, terasa solid di bagian atas. Termasuk jika kalian swing sederhana seperti ini, memang dia nggak terlalu terasa heavy. Cuma kalau dipakai bermain itu baru kerasa, apalagi buat kalian yang performanya udah turun, udah merasa capek, itu baru kerasa ya. Tapi tentunya raket ini jika dipakai oleh pemain yang punya fisik bagus, kemudian punya tangan yang kuat, otot yang udah jadi, raket ini tentunya bisa sangat maksimal sekali ya digunakan. Karena saya kan tipikal pemain yang all-rounder ya, all-rounder, dan beberapa raket saya headlight dan juga balance dan agak berat kepala sedikit seperti ini, Astructure 9100. Jadi memang ya terasa bedanya ya. Untuk kalau Generate Powernya tentu bagus ini ya. Kemarin waktu game hari terakhir kali saya bermain badminton, saya bawa 4 raket ya. GeForce 9500, Astructure 9100, kemudian Flat Power Samia sama RSS ND70. Memang kalau dari segi generate powernya yang ini oke banget ya guys, oke banget. Tapi kalau dari segi swing speednya memang yang 3 raket ini lebih enak. Jadi ya saya bawa untuk perbandingan aja ya. Tapi itu tadi ya, buat kalian yang kalau tangan powernya, fisiknya bagus, powernya ada, kemudian tangan udah kuat, ini kalau pakai raket ini juga tidak akan terlalu terasa membebani ya, termasuk untuk swingnya ya. Cuma itu tadi ya, kalau kemarin waktu awal-awal saya pakai dalam beberapa kali kesempatan ya guys. Pertama kali pakai itu dia saya kondisi dalam sudah capek ya, nggak fit karena pekerjaan juga, kemudian ganti hari kondisi lebih bagus. Memang maksimal ya guys, di game pertama itu maksimal sekali, saya bisa memaksimalkan raketnya, nggak terlalu berat, termasuk swingnya itu enak. Tapi setelah powernya habis ya, fisiknya udah nggak bagus, performanya udah turun, dan ya kebugarannya udah menurun, baru kerasa ya. Jika di drive atau diajak permainan cepat ya, yang membutuhkan swing cepat ya, agak keteteran juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Nah, ini raket ini memang sangat mantap banget ya buat bermain power ya, apalagi buat kalian yang memang tipikalnya itu bermain power, suka smash full power ya, over smash yang powerful. Nah, raket ini sangat oke banget. Jika dibandingkan dengan turbo charging gimana? Karena harganya sama. Nah, bedanya ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail, nanti kesempatan lain akan saya buat videonya sendiri ya. Untuk sekilas aja ya perbandingannya, itu untuk swing lebih enak turbo charging jet boost ya, atau yang combat atau drive dia lebih enak karena bentuk framenya dia bagian atas lebih lancip ya. Tapi untuk bermain power ya, sebenarnya keduanya sama-sama enak, solidnya sama-sama dapat. Cuma kalau yang turbo charging itu dia flexnya terasa guys, flexnya tuh lebih terasa daripada ini, meskipun sama-sama medium, tapi dia seperti ya teknologi UHB shaft-nya itu kan manipulasi titik lengkungnya ya, jadi terasa banget seperti ada bantuan gini, pantulan. Kalau ini enggak guys. Jadi ini kalau buat kalian yang senang bermain power tapi juga ketika bermain itu agresif dengan flashing yang lebih smooth, lebih halus, yang ini dia lebih maksimal. Jadi ini raketnya kalau dibandingkan ya dengan turbo charging jet boost, buat pemain yang pemula ya, ya meskipun sebenarnya turbo charging jet itu heavy ya, nggak terlalu begitu recommended buat pemula, tapi mudahnya jika dipakai oleh pemula, turbo charging jet boost akan lebih enak digunakan daripada yang ini. Sementara kalau yang ini itu akan lebih maksimal digunakan buat mereka yang jam terbangnya udah tinggi, yang memang punya fisik bagus, punya power bagus, pakai ini akan lebih maksimal ya, karena itu tadi lebih terasa turbo charging jetnya itu lebih terasa lenturnya ya, karena ada tuh yang tidak begitu terlalu suka lentur karena jadi seperti ngebuang gitu ya. Jadi kalau yang ini akan lebih terasa lebih ini. Kemarin saya pakai juga, kalau saya pribadi memang lebih nyaman turbo charging jet boostnya ya, karena power saya kan kurang ya. Tapi kalau ingin mencari menghasilkan yang lebih mantap, ini raketnya oke banget guys, bisa menjadi pilihan. Jadi pilihan turbo charging jet boost atau
GeForce 9500, nanti kembali ke kalian masing-masing ya. Ini untuk bermain smash nggak perlu diragukan lagi, ini oke banget ya. Kalau kalian punya bagus, nanti hasilnya bisa sangat maksimal banget ya. Untuk lob juga nggak ada masalah, mudah ya, apalagi kalau kalian posisinya udah siap. Kemarin saya pakai ini aja sering keluar ya, karena tidak terbiasa. Udah lama nggak pakai raket head heavy, jadi pakai head heavy langsung beberapa kali kesempatan keluar ya. Jadi feelingnya harus dikembalikan lagi. Untuk netting itu nggak ada masalah sebenarnya, cuma untuk feeling swingnya, kalau saya pribadi memang lebih enak raket yang balance atau head lag atau yang lebih ringan, itu akan lebih nyaman ya. Ini ya maksimalnya digunakan di bagian belakang aja ya, untuk smash ya, atau untuk kontrol ya. Untuk drop shot nggak ada masalah, lebih ke skill juga sebenarnya ya. Ini ayunannya juga nggak terlalu berat sebenarnya, kalau udah di atas gini kan head heavy-nya kan ngebantu ya, sama gravitasinya ngebantu, jadi ya tinggal feeling aja ya. Kemudian untuk drive, kalau menurut saya ini kurang responsif, kalau fisik kalian kurang bagus, tapi kalau kalian memang punya tangan yang kuat itu tadi ya, nggak akan ada jadi masalah. Untuk defense juga nggak masalah, meskipun kalau saya pribadi ya, ini ya itu tadi ya, kurang begitu responsif juga ya jika dibandingkan dengan raket balance. Kemudian untuk kontrol ini enak guys, karena dia tidak terlalu mediumnya itu nggak terlalu apa ya, cenderung dia ke kaku gitulah ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Review lengkap dari GeForce 9500. Jadi raket ini raket untuk bermain power, yang suka smash, yang suka gebuk-gebuk, dan lebih, kalau menurut saya pribadi, lebih pas buat intermediate yang jam terbangnya udah oke, yang punya fisik dan powering udah bagus ya. Bukan berarti yang pemula nggak boleh ya, silahkan aja kalau mau coba, tapi ya tentunya butuh adaptasi dan kalian pasti akan merasakan kalian harus effort ya menggunakan raket ini. Oke, itu dulu video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan aja tulis di kolom komentar, atau kalian mau request raket apa, sempat tahu, beruntung bisa saya review juga ya. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.